hingga kaya saben wong suci wa ya kullu wahid wahdahu hale suwijine wahid iku fi musibatihi ing dalam musibah wahid wa khatorihi lan bahayane wahid. Jadi diterangkan orang alim pun harus rendah hati tawadhu. Orang alim pun harus rendah hati atau tawadhu. Mungkin akan protes, loh, kok tawadhu? Apakah harus tawadhu juga kepada orang fasik yang nyata-nyata fasik, kepada pelaku bid'ah? Kok orang alim disuruh memandang dirinya rendah di bawah orang fasik ahli bid'ah, padahal dia sendiri kan alim ahli ibadah. Dan ilmu ini mulia, kok malah dikon rumangsa ngisori wong fasik? Niki pripun Mbah Ghazali? Jenengan niki kok ngengken kok menjerumuskan. Bahayanya orang fasik sama ahli bid'ah itu kan besar. Kok malah kula dikan tawadhu tenggene tiyang-tiyang kaya ngoten niku. Jenengan iku aja ampun guyon ae. Jawab Imam Ghazali, sudah gini. Jadi kita baru bisa tawadhu yang sesungguhnya, termasuk kepada orang fasik, orang ahli bid'ah, bahkan orang kafir. Kita bisa tawadhu asal yang kita pikir adalah khotoril khotimah. Apa? Ancaman di akhir nanti, ya. Bahkan kepada orang kafir, ya, kalau kita mikir kelak khotimahnya, akhir hidup kita seperti apa, kita tidak jadi sombong, termasuk kepada orang kafir. Kenapa? Ini bisa jadi orang kafir itu sekarang dia kafir, tapi nanti di akhir hayat dia berubah jadi mukmin. Sementara kamu yang hari ini alim, ahli ibadah, di akhir hayat kamu malah kafir. Dan kafirnya kafir kamu. Akhirnya kamu kafir, sing kafir jadi mukmin. Kan yang dihitung itu kelak sumben orang sing saiki. Ya, itu. Banyak orang dulu, orang muslim, sahabat-sahabat Umar itu sebelum masuk Islam itu memusuhinya Islam bukan main. Sampai orang-orang muslim itu masuk wis melaknat, wis nilakan Umar. Umar disesat-sesatkan, dianggap hina, ahli neraka. Ngono. Sahabat-sahabat asalin ngono. Ning Gusti Allah paling rezeki, paling hidayah, Umar masuk Islam. Dan ketika Umar masuk Islam, dia mengungguli seluruh sahabat yang sebelumnya merendahkan keimanan dia karena masih kafir. Mau siji tok sing kok iso diungguli Umar, sapa? Abu Bakar. Wis tok itu. Liyane ngisore Umar. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu nek membuat ranking kemuliaan umat Kanjeng Nabi nomor 1 Abu Bakar, lalu Umar. Umar aja wis gak iso munggah ya Abu Bakar. Aku sing jeneng Umar yo ngalah. Gak apa-apa Abu Bakar. Ana wong jenenge Abu Bakar, aku yo tawadhu lah. Nah, itu. Jadi akhir khotimah itu memang menjadi rahasia. Ya. Tidak ada yang tahu. Umar yang dulu sangat memusuhi Islam kelak di kemudian hari membawa kejayaan Islam. Jadi orang yang akalnya normal itu deloknya sampai orang delok saiki. Seluruh kemuliaan di dunia ini itu bukan kemuliaan untuk sekarang, tapi apakah betul-betul dia nanti akan menjadikan mulia di akhir, di kehidupan atau di akhirat.
Jadi dengan demikian tidak pantas kita mensombong kepada siapapun, bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Kita mungkin yang hormaya ini, kue nak karo kafir ahli bidah wong fasik, kue kudu gagah wani rumangsa luwih dhuwur. Iki Imam Ghazali malah ayo, tapi ya masuk akal kan? Dia nek dhewe kafir saiki. Lah nek sampeyan mukmin. Lah kowe saiki mukmin, lah nek sampeyan kafir. Oleh karena itu, kemudian Imam Ghazali menguraikan satu persatu. Nek kowe ndelok wong goblok, ya. Kowe mikir ngene. Wong iki memang goblok. Dan bodohnya dia itu maksiat kepada Allah karena memang bodoh. Lah aku maksiat kepada Allah karena tahu. Itu kan gak bisa dimaklumi. Berbuat salah karena tidak tahu, orang bodoh, itu mudah dimaklumi. Tapi berbuat salah dari orang yang tahu, itu tidak bisa dimaklumi. Jadi kowe nek ndelok wong bodoh, iki ndelok wong alim. Oh, ngene simulasine iki siji. Nek ndelok wong alim pikiran ngene. Iku wong alim dan insya Allah yang dia ketahui lebih banyak. Saya yang banyak yang dia ketahui dan saya belum tahu. Ngono nek ndelok wong alim. Aja kok ndelok wong alim pakai kacamata yang tadi. Wong iku luwih ngalim timbang aku. Wah, luwih medeni. Luwih medeni aku bodoh. Bodoh kan nek melanggar lebih dimaklumi. Dadi iki ngalim ya. Iku kowe salah nganggo kacamata, walik kacamata. Kacamata mbok guri nek sila. Bojone nek nek delok wong alim sudut pandangnya dirubah. Dia lebih alim, banyak yang dia tahu dan saya tidak tahu. Melihat orang yang lebih tua, mikirin ini, wong itu wis tua, dia ibadahnya lebih banyak daripada saya karena saya masih muda. Dan yang delok cah luwih enom, cah enom. Dia ora pati di dosa ya. Dosa kuwi akeh wis tuwa pancen umure akeh aku. Jadi kacamatanya dirubah. Aja diwalik delok cah enom. Kok kowe nganggo kacamata sing nganu. Kaya delok wong tuwa, cah enom iku ganjarane urung akeh ngono. Kalau melihat orang bid'ah, orang kafir, mikirnya ya seperti tadi. Bisa jadi dia nanti akhirnya muslim, jadi mukmin. Ya saya bisa jadi justru malah akan seperti mereka nanti. Karena apa? Hidayah ini tidak flat, tidak terus permanen, tidak. Bisa jadi hidayah ini nanti saya terhenti. Hidayah yang saya dapatkan sebagaimana dulu saya tidak dapat hidayah, sekarang dapat hidayah. Bisa jadi hidayahnya hilang. Lah orang itu saat ini tidak dapat hidayah, nanti bisa dapat hidayah, dan saya hidayahnya hilang. Oleh karena itu dengan memikirkan khotimah itu kita akan hilang kesombongan kita. Asalkan kita memang meyakini kesempurnaan itu di akhirat. Kesempurnaan itu ada di sisi Allah, bukan yang ada di dunia yang fana ini. Nah, dengan demikian berarti wong sombong kalau orang yang disombongi itu levelnya podo. Tapi karena levelnya podo saiki mikir awake dhewe-dhewe. Aja mikir wong liya. Nek mikir wong liya dadi sombong. Ini Imam Ghazali itu membuat perumpamaan ini. Ada sekelompok orang dimasukkan penjara karena pidana berbuat jahat dan diancam akan dieksekusi mati. Dalam situasi seperti itu,
itu masing-masing orang yang di penjara itu orang kok bersombong kepada yang lain. Orang kok bermikir wong liya, malah mikir dhewe awake dhewe. Malah tidak hanya dia mikir awake dhewe, malah mungkin dia berpikir hanya dialah yang akan menghadapi eksekusi mati. Nah, ngono. Jadi aja mikir wong liya yang dicemaskan orang lain, cemaskanlah dirimu sendiri. Karena dengan kecemasan diri sendiri itu kita tidak akan muncul kesombongan. Mula ing jero penjara padha-padha menunggu eksekusi mati ya. Bisa mlebu waduh nyombong. Aku biyen wanu wah karo muridku akeh sing alim ya. Ada nang ilmune. Lah kowe goblok. Ora kober wong wis esuk iku wis dihukum mati. Kan begitu. Nah, oleh karena itu supaya tidak sombong, ayo do mikir nek sesuk do mati, ngono. Dihukum mati maksudnya. Nek terima mati mesti mati kabeh. Dihukum mati berarti karena kejahatan yang kita lakukan. Nah, dengan demikian jangankan kepada sesama muslim, sesama mukmin, kepada orang kafir, kepada ahli bid'ah, kepada ahli fasik, kita juga layak tawadhu. Karena belum tentu akhir hayat kita baik dan akhir hayat mereka buruk. Ngandela tawadhu karo wong kafir bareng. Ora trimo fa'ibul ta. Ora trimo ya sombong di. Maka itu Allah Ta'ala